Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas ya, gimana sih cara menabung yang pinter dan juga yang enak. Ternyata menabung itu ada ilmunya loh teman-teman ya. Nah, penasaran? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kita langsung aja ngebahas ya. Sebenarnya menabung itu ada ilmunya atau enggak sih? Nah, jadi kita penting banget tahu ya bahwa menabung itu benar ya. Menabung itu sebenarnya ada ilmunya ya. Menabung itu sebenarnya ada ilmunya. Nah, ilmunya gimana sih Kak maksudnya? Nah, jadi menabung itu ada ilmunya karena bukan hanya sekedar menyimpan uang aja, tapi juga melibatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan bagaimana mencapai tujuan keuangan untuk jangka panjang. Nah, ilmu menabung mencakup berbagai macam aspek ya, mulai dari menentukan tujuan kita menabung, kemudian memilih instrumen menabung, kemudian hingga menyusun rencana keuangan yang efektif. Jadi, kita bahas dulu untuk aspek-aspek dari menabung itu. Yang tadi aspek pertamanya adalah tentukan dulu apa sih tujuan kita menabung. Jadi tentukan dulu tujuan kita untuk menabung. Jadi tujuan kita untuk menabung itu kita harus menetapkan dengan tujuan yang jelas. Seperti apakah untuk dana darurat, apakah untuk membeli rumah, atau untuk persiapan teman-teman pensiun, atau untuk hal-hal lain yang dirasakan ini digunakan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Jadi ini akan memotivasi kita dan juga membantu kita dalam menyusun rencana menabung yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian untuk aspek kedua tentunya teman-teman harus memilih instrumen menabung. Jadi pilihlah instrumen menabung yang tepat untuk kita ya. Jadi jangan asal pilih. Nah, jadi ada berbagai pilihan untuk instrumen menabung, seperti apakah tabungan biasa, atau bisa dengan menggunakan deposito, atau bisa menggunakan reksadana, atau bisa memilih investasi emas. Jadi pilihlah instrumen itu sesuai dengan profil resiko dan juga tujuan keuangan kita. Nah, kemudian aspek yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menyusun rencana keuangan ya, menyusun rencana keuangan. Jadi silakan teman-teman buat anggaran bulanan yang realistis yang sesuai dengan income pemasukan kita. Jadi identifikasi pengeluaran yang bisa kita kurangi dan juga sisihkan sebagai pendapatan untuk ditabung secara konsisten. Jadi itu perlunya kita membudgetin anggaran. Banyak ya di video saya bikin untuk budget anggaran sesuai dengan gaji yang kita terima, bisa dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai dengan puluhan juta. Jadi tergantung dari income pemasukan kita. Nah, kemudian aspek lainnya kita harus ketahui apakah kita bisa disiplin atau tidak ya. Disiplin dan konsisten ini sangat erat kaitannya. Jadi menabung itu membutuhkan disiplin dan konsistensi. Jadi silakan buat jadwal menabung yang teratur dan juga patuhi ya, jangan sampai teman-teman langgar. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya misalkan kita udah menabung sekitar 100.000, kemudian udah 200.000, namun ketika kita terjepit nggak ada uang, teman-teman mengambil tabungan sendiri. Alhasil tabungannya nggak nambah-nambah, malah makin berkurang. Itulah saya katakan tadi, teman-teman harus disiplin, konsisten, dan juga patuhi aturan yang teman-teman bikin sendiri. Meskipun dengan jumlah yang kecil, namun itu konsisten, lama-lama nanti akan menjadi bukit. Nah, kemudian teman-teman harus memahami resiko dan juga manfaatnya. Ya, di sini harus juga ada aspek resiko dan juga manfaat. Maksudnya, jadi setiap instrumen menabung itu memiliki resiko dan manfaat yang berbeda-beda. Jadi silakan teman-teman pahami yang mungkin terjadi dan sesuaikan dengan strategi menabung kita ya. Jadi pahami dulu risiko dan manfaatnya. Dan aspek yang terakhir tentunya kita belajar dari pengalaman ya teman-teman ya.
Nah, belajar dari pengalaman, maksudnya di sini pengalaman dari orang lain dalam menabung. Karena banyak kita lihat ya di channel-channel yang memotivasi kita untuk menabung. Mungkin salah satunya di channel saya yang bisa memotivasi teman-teman untuk mulai menabung. Baik yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan. Karena untuk mendapatkan suatu kesuksesan itu pasti kita mengalami yang namanya kegagalan. Jadi dari kegagalan itulah, dari pengalaman itulah kita bisa belajar strategi yang lebih efektif ya. Jadi itulah yang harus teman-teman ketahui, bahwa menabung itu ada ilmunya dan juga ada aspeknya. Silakan pelajari semuanya tentang menabung. Nah, kemudian metode apa aja sih yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan nabung dengan baik? Nah guys, kita lanjut ya, gimana sih Kak metode menabung? Nah, di sini saya akan bahas lagi metode menabung yang bisa teman-teman jalani untuk di kehidupan sehari-hari tanpa mengganggu kebutuhan utama di rumah. Ya, walaupun kita memiliki gaji yang kecil, gaji harian ataupun gaji mingguan atau gaji bulanan, tetap bisa menabung tentunya dengan porsi masing-masing, kesanggupan kita masing-masing. Jangan sampai mengganggu kebutuhan utama. Yang penting sebenarnya menabung itu kita ambil di awal, bukan diambil dari sisa belanja. Itu bukannya menabung, itu artinya menyisihkan, bukan menabung ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa metode yang saya lakukan yang mungkin bisa teman-teman terapkan untuk di kehidupan teman-teman, terutama di keuangan rumah tangga. Kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang cerdas dan memiliki investasi, memiliki tabungan untuk jangka panjang. Nah, metode pertama, teman-teman bisa menggunakan ada yang namanya metode 50, 20, 20 dan juga 10 ya. Artinya apa sih teman-teman? Nah, silakan teman-teman pahami ya metode 50, 20, 20, 10. Artinya untuk 50 ini teman-teman bisa jadikan untuk kebutuhan, kemudian 20 ini untuk keinginan, 20 ini untuk tabungan dan 10 ini untuk sedekah. Jadi bisa juga dengan metode 50, 30, 20, 30-nya untuk tabungan, 20-nya untuk keinginan dan juga untuk sedekah. Ini memaksimalkan untuk pengeluaran keuangan teman-teman lebih tertata dengan rapi. Misalkan nih ada contoh ya, teman-teman memiliki gaji senilai 3 juta per bulan. Artinya untuk 50%-nya 1.500.000-nya itu untuk kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk 20%-nya yaitu Rp600.000 itu untuk tabungan dan investasi. Kemudian 20% lagi Rp600.000-nya itu untuk keinginan kita. Apakah kita ingin membeli sesuatu hal di luar kebutuhan, kemudian apakah untuk membeli baju, kosmetik dan lain-lainnya, itu masuk ke dalam keinginan. Nah, kemudian 10%-nya itu untuk sedekah ya teman-teman ya, karena tanpa apapun kita memang harus wajib sedekah, karena berapapun yang kita keluarkan untuk kebaikan pasti akan kembalinya lebih dari yang kita pikirkan ya. Kemudian itu metode 50 20 20 10 atau bisa 50 30 20. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman, porsi gaji teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya metode kalender ya. Pasti banyak sekali di luar sana yang menabung dengan metode kalender. Nah, untuk metode kalender ini sesuai dengan tanggalnya. Misalkan tanggal 1 teman-teman menabung Rp1.000 sampai dengan akhir bulan kita ambil nilai tertinggi yaitu 31, itu bisa teman-teman tabung dengan nominal Rp31.000. Jika kita totalkan, teman-teman bisa menabung sebulannya sekitar Rp450.000. Itu menurut saya sangat worth it banget ya untuk kita ibu rumah tangga yang susah banget untuk nabung, yang susah untuk menyisihkan uangnya, apalagi untuk dana darurat. Pasti banyak yang komen ya, Kak, gimana sih cara untuk dana darurat? Padahal setiap hari saya selalu darurat ya. Dana darurat itu nggak mesti besar, tapi kita harus kumpulkan setidaknya 3-6 kali dari kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita per bulannya Rp1.500.000, artinya kita harus memiliki dana darurat sekitar Rp4.500.000
ya, keadaan darurat kita nggak tahu apa yang terjadi untuk besok, minggu depan, atau besok-besok yang kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita menggunakan hal-hal darurat itu untuk dana tabungan kita. Dana tabungan kita ini bisa kita gunakan untuk jangka panjang, apakah dana pendidikan atau hal-hal lain yang bersifat jangka panjang. Nah, ini mungkin dua metode yang bisa saya referensikan untuk teman-teman. Ini menurut saya sangat worth it banget ya teman-teman. Tidak mengganggu kebutuhan utama. Kita memiliki tabungan, kita bisa memiliki keinginan. Tentunya kita bisa sedekah ya dari gaji yang kita terima. Nah, itu dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan dan juga bisa teman-teman terapkan di rumah tangga teman-teman, atau bagi Gen Z, atau bagi anak kos, atau bagi yang lain-lainnya, tergantung dari porsi gaji yang kita terima. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.